Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban generasi Robbani dimanapun antum berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah adalah kata yang selalu pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga selalu bermohon salawat ini selalu bisa bersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah di atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin, para pencinta ilmu, khususnya para pecinta Quran, kita kembali di program TNT Tajwid dan Talaki Quran bersama guru kita Ustadz Fajri El-Baktisar SUD Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah berkesempatan hadir di studio, dan insya Allah kita akan melanjutkan materi di pekan-pekan sebelumnya. Untuk antum bisa juga nanti bertanya seputar materi ataupun mempraktekkan bacaan Al-Qurannya di surah yang nanti akan disebutkan oleh Ustadz di 081273335531 melalui telepon langsung. Kemudian antum juga bisa menyimak kajian atau siaran kita ini live di laman Facebook di Radio Robbani 91,1 FM. Dan untuk antum yang menggunakan Android sudah bisa menikmati siaran kita melalui live streaming dengan mengunduh aplikasi resmi Radio Robbani di Play Store. Taib generasi Robbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, para pencinta Quran dan juga para pecinta ilmu, kita langsung saja kepada lanjutan pembahasan. Kepada Ustaz kita persilakan, fal yatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Afdhalus salati wa atammus salam ala nabiyina Muhammadin khairul anam. Baik, pendengar Radio Robbani dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga senantiasa cintai dan dirahmati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini, siang yang berbahagia insyaallah Ta'ala, siang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga kita bisa terus dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keadaan terus kita disibukkan dengan menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu serta mengajarkannya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ketika Nabiullah Isa alaihissalam, ketika ibunda Maryam alaihissalam dia melahirkan Nabiullah Isa tanpa ada kehadiran seorang suami, maka ketika itu kaum-kaumnya mengolok-olok Nabi ibunda Maryam alaihissalam. Akhirnya ketika itu Allah memberikan pertolongan dengan memberikan mukjizat di mana Nabi Isa bisa bicara di waktu kecilnya, dan di antara ungkapannya kepada orang-orang yang mengolok beliau adalah, aku adalah hamba Allah, inni abdullah ataniyal kitabah, sungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepadaku kitab atau wahyu, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah menjadikan keadaanku selalu diberkahi dimanapun aku berada. Allah mengatakan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa keadaan yang diberkahi? Keadaan di mana seorang itu keadaannya selalu belajar dan mengajarkan ilmu. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun apapun kondisi kita, maka yang sampai kita terlupa atau terlewatkan dari dua keadaan ini, yaitu belajar dan mengajarkan ilmu. Ya, memang semua ilmu yang baik bisa kita kategorikan belajar dan mengajar, namun tidak dapat kita pungkiri bahwa sungguhnya yang paling spesifik dikatakan oleh agama kita adalah belajar dan mengajarkan ilmu agama, belajar dan mengajarkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muslimin, insyaallah kita akan teruskan program yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dengan tegas mengatakan kepada kita semua, selain dia seorang rasul, namun dia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya adalah hakikat diutusnya dia kepada oleh Allah kepada umat ini adalah innama bu'ithu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang guru. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh kepada kita bahwa Nabi itu menjadi orang yang selalu belajar kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan Nabi juga menjadi orang yang setelah itu mengajarkan ilmu-ilmu atau kebaikan kepada kaum muslimin yang lain atau manusia yang lain. Maka bentuk kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah apapun keadaan kita, profesi kita, kita adalah orang yang terus punya waktu untuk sibuk dengan belajar agama ini dan punya waktu dan kesempatan untuk terus bisa mengajarkan agama ini. Karena apa? Kalau kita beralasan kita sebagai seorang pedagang, seorang militer, seorang apapun namanya, maka sesungguhnya Rasul itu telah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia dengan segala pekerjaan yang kita miliki hari ini. Bahkan Rasulullah itu diberikan keadaan yang dia memiliki amanah dalam semua keadaan kita sebagai manusia. Seorang ayah kah? Kakek kah? Pedagang kah? Pemimpin suku kah? Maka semua keadaan yang sangat sibuk itu Rasulullah tidak pernah lepas daripada yang namanya belajar dan mengajarkan syariat ini. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta kita adalah bukan hanya bersalawat kepada Rasulullah, tapi kita naikkan dengan bentuk kita benar-benar mencoba meniru Rasulullah SAW semaksimal mungkin. Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih atau haqqa taqwa, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka kita coba memaksimalkan dengan semaksimalnya. Maka ikhwati fillah, azaniyallahu wa iyyakum wa rahimani wa rahimakum jami'an. Insyaallah taala kita akan teruskan pelajaran kita bersama kitab yang dikarang oleh guru kita Ustaz Abdul Fadli hafizahullahu taala wa rahimahu wa rahima masyayikhahu wa lil muslimina wa rahimana jami'an. Itu kitab yang fokus membahas makharaj dan sifatul huruf serta menyempurnakan harakat dan tebal dan tipis bacaan, yang merupakan kitab ini adalah penjelasan dari perkataan Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, idh wajibun alaihimu muhattamu, ya, qabla syuru'i awalan ay ya'lamu kharij al-hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Wajib, dengan sangat-sangat wajib bagi mereka. Siapa itu? Mereka yang benar-benar ingin belajar Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran, maka mesti mereka menguasai dengan teorinya, prakteknya dengan maksimal. Apa itu? Makharijul huruf, makhraj huruf, was sifat, dan sifat-sifatnya, ya, liyalfidhu bi afsahil lughati, agar tercapai tujuan bahwa kita bisa membaca Al-Quran ini dengan bacaan yang fasih sebagaimana Allah Subhanahu wa taala inginkan dan Rasulullah ajarkan kepada kita, serta yang diwariskan dari generasi ke generasi umat ini. Maka detik ini atau saat ini kita telah sampailah pada makhraj yang lisannya. Sampaikan teman-teman bahwa sesungguhnya makhraj itu secara garis besar ada 5. Ada al-jawf. Al-jawf itu dengan satu tempat 3 huruf. Kemudian jawf itu artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua namanya makhraj al-halaq, artinya tenggorokan, yaitu ada 3 tempat dengan 6 huruf. Kemudian yang ketiga al-lisan dengan 10 tempat 18 huruf. Dan insyaallah taala kesempatan kali ini kita akan masuk ke tempat yang terakhir dari lisan, dari lidah, yaitu tempat yang ke-10 insyaallah. Dan yang keempat adalah asyafatan, 2 bibir, yaitu di sana ada 2 tempat dengan 4 huruf. Yang terakhir al-khayshum, 1 tempat dengan 2 huruf. Insyaallah taala kita masuk ke bab ya lisan. Ini bab yang terakhir dari bagian lisan, yaitu apa itu hurufnya? Zal, dha, zal dan tha. Atau sebagaimana perkataan Imam Jazari rahimahullahu taala, wadh-dha wadh-dhal wa tha lil-'ulya min tarfihima. Wadh-dha wadh-dhal wa tha lil-'ulya min tarfihima. Apa itu? Huruf dha, huruf dzal dan huruf tha ini adalah huruf yang keluar dari mana? Makhrajnya adalah bertemunya ujung lidah kita dengan ujung gigi seri bagian atas. Ini ujung dengan ujung, ujung lidah kita
ujung lidah kita bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas, ya. Posisinya kaum muslimin, ya. Kalau kita ini gigi kita, gigi atas, ini apanya, gusi tempat tumbuh gigi kita, maka ujungnya ini. Ujungnya itu bukan yang di sini, tetapi paling di kepalanya, ya. Maka atau bahasa lainnya ujung dinding ini. Jadi kalau kita posisikan, maka posisinya adalah kelihatannya ujung lidah kita keluar sedikit. Kelihatannya ujung lidah kita keluar sedikit dari depan. Jadi kita menyebutkan 3 huruf ini, maka orang di depan kita itu melihat bahwa lidah kita itu keluar sedikit. Dha, za dan sa. Dha, za dan sa. Zal dan sa. Nah. Baik, ini dia huruf-huruf yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Huruf ini merupakan huruf yang terakhir yang terdapat pada makhraj al-lisan atau lidah. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu huruf dzal. Ya, kaum muslimin yang punya kitabnya, kitab Al-Bayan fi Talaqqil Quran, itu buka halaman 27. Kalau tidak, silakan dilihat baik-baik bahwa itu huruf dzal. Dzal, dha, sini urutannya Ustaz ini buat dzal, dha dan tha. 3 huruf ini sama tempat keluarnya, sama cara menyebutkannya, tetapi nanti ada perbedaan dalam beberapa keadaan. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang pertama huruf dzal. Huruf dzal ini, ya, memang keluarnya daripada ujung lidah bertemu dengan ujung gisari atas. Tetapi teman-teman perhatikan, yang perlu perhatikan adalah huruf ini sifatnya memiliki sifat jahr. Jahr itu artinya tidak ada nafas kita yang keluar. Ya, contohnya seperti apa? Harusnya begini, ya, nafasnya tidak keluar, tapi rohwah, cuman apa, suara kita mengalir. Seperti apa contohnya? Nah, jadi suara nafasnya tidak ada, tidak nafas yang angin yang keluar, tapi suaranya mengalir. Beda dengan kalau dia sini, salah. Nah, itu salah. Ya, kalau keluar nafasnya itu salah, atau mengalir angin salah. Dia tidak ada mengalir. Sekuat apapun kita berteriak mengeluarkan suara dzal ini, tidak ada angin yang ikut terhembuskan. Bukan salah. Tuh, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah huruf ini sifatnya keadaannya adalah tipis atau rendah, di mana ketika kita menyebutkan huruf dzal ini, rahang kita itu tertekan ke bawah, lidah kita juga tertekan ke bawah. Za, ya, bukan za, tapi za. Lidah rahang terbuka, lidah kita turun ke bawah. Za, bukan za. Jadi terasa itu nafas kita, udara di mulut kita tidak naik ke langit-langit, tapi dia turun ke bawah lidah kita. Za, bukan za, iza, la, lakin iza, za. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait huruf dzal. Dan mungkin yang perlu diperhatikan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pada huruf dzal ini adalah, pertama, kebanyakan kaum muslimin, seperti tadi kita awalkan tadi sebutkan bahwa huruf ini ketika kita sebutkan, melafalkannya, maka orang di depan kita akan lihat adanya lidah kita keluar sedikit. Ini harus keluar. Nah, sebagian muslimin itu sering tidak keluar. Dia pas di ujung lidah, di ujung gigi, tetapi cenderung dia di belakang. Gini, cenderung lidahnya itu di belakang sini. Nah, ini efeknya nanti akan apa seperti terjadi? Ini rentan terjadi baca hurufnya itu lari ke huruf zai. Iza, misalnya bunyi getaran tidak ada pada huruf zal. Ya. La, iza, za, bukan iza, la, ini khata. Ya, khata. Bukan za. Bukan tidak ada seperti itu. Ini cenderung. Kadang ini perlu dilatih, dikawal oleh seorang guru.
ketika kebanyakan kaum muslimin atau sebagian muslimin itu ketika di awalnya, ketika dia mulai start atau mengambil ancang-ancang untuk menyebutkan huruf ini, lidahnya sudah pas, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, tapi ketika melafalkannya lidahnya lari ke belakang. Tapi pastikan ketika dia terucapkan pun juga lidah kita tetap di sana. Za ada seperti itu ya. Jadi pas dimulainya pas ujung lidah dengan ujung gigi atas, ketika sebutkan lidahnya kelari ke dalam. Nah, ini tidak betul, ini tidak pas. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati juga kalau huruf dzal ini. Kesalahan berikutnya adalah sebahagian kita mungkin itu cenderung hati-hati ketika dzal ini ya. Dzal ini sebelumnya itu dia diiringi oleh huruf-huruf yang tebal. Itu huruf-huruf yang tebal, atau huruf dzal ini berharakat dhammah. Ini cenderung sebagai kita itu melarikannya kepada huruf dha. Ya. Yadhu salah. Yadhu bukan la yadhuqu, la khata. La yadhuquna. Nah, ini beberapa kesalahan yang sebagian kita dapati di tengah-tengah muslimin menyebutkan huruf dzal. Tapi kita akan cobakan di beberapa contoh yang ada di kitab ini. Oke. Kan? Za, lidahnya keluar, rahangnya rendahkan dan terbuka. Za, zi, ya. Zi tidak ada gesekan. Zi, zu tipis. Zu. Nah, zal ini kaum muslimin ketika menyebutkannya posisinya ngambilnya dari senyum. Nah, bukan ini. Zu, cenderung nanti akan tebal. Ya. Dari sini. Zu. Nah. Kemudian uz. Nah, zal ini ketika dia sukun, huruf dzal ini ketika sukun dan sebelumnya huruf sebelumnya itu berharakat dhammah dan setelahnya dia bertemu huruf dzal ini keadaannya sukun. Perhatikan, karena huruf dzal ini adalah huruf yang tipis, maka ya, kembalikan posisinya posisi senyum. Ini semuanya sebenarnya ini kaidah umum. Ketika kita membaca huruf yang berharakat dhammah, setelahnya ada huruf yang sukun dan kondisinya adalah kondisi huruf yang tipis, maka mulutnya dikembalikan kepada keadaan senyum. Ya, posisi huruf yang tipis itu adalah posisi mulutnya senyum. Ya, senyum. Kita bilang misalnya misalnya ya mabthus, bukan tapi mabthus. Nah, tak tipis. Sama-sama yang juga ya. Uz, bukan uz, tapi uz. Tipiskan. Type. Contoh kata-katanya, lafadznya atau kalimat dalam kalimat. Zalikal kitab. Zalikal kitab wa kadzalika ja'alnakum. Nah, berikutnya wadzil qurba la yadhuqu. Nah, ini dia. La yadhu, bukan la yadhu. Ini salah. La yadhuquna. Yang tebal qaf saja, dzal tipis. Yadhkuruna. Habiskan dzalnya baru masuk ke kaf. Jangan yadhku salah. Yadhkuruna. Berikutnya wa iz qala wa yuzkara. Nah, ini dia pada huruf dzal. Nah, berikutnya kita masuk ke huruf yang kedua, itu huruf dha. Huruf dha. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami dan kita semua untuk bisa menyebarkan ilmu ini dan memahaminya serta mempraktekkannya. Huruf dha ini lebih kurang sama dengan huruf dzal, hampir sama persis. Dari beberapa keadaan dia sama dengan huruf dzal, sangat sama.
Makanya rentan sekali huruf dzal ini cenderung kepada huruf dha, sebaliknya huruf dha pun rentan jatuh kepada huruf dzal. Ya, sama. Huruf dha ini sifatnya jahar. Ketika menyebutkannya tidak nafas yang keluar. Berikutnya tidak ada huruf kemudian dia sifatnya mengalirnya suara. Bedanya cuma satu, apa itu bedanya? Cuman dia tebal. Ketika menyebutkan huruf dha ini, rahang kita agak rapat, kemudian lidah kita naik ke langit-langit. Dha. Dha. Nah, seperti ini. Dha. Taib. Ya. Hampir sama dengan zal, cuma itu saja bedanya. Taib. Cuman ada beberapa kesalahan, ada satu mungkin saja kesalahan yang terjadi pada huruf dha ini. Ya. Selain kesalahan yang kadang cenderung jatuh kepada huruf zal, ya. Contohnya lah seperti ketika dia bilang ketika dha-nya berbaris kasrah. Wal kazimi wal kadhimi. Kadhi, la salah. Tapi wal kazimi, kadhi bukan kadhi. Ya. Selain kesalahan ini, pertama adalah cenderung ke huruf zal. Sebagian muslimin itu mungkin ada yang kesulitan sehingga bunyi seperti apa? Bunyinya seperti huruf zai yang ditebalkan. Ya. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ini salah. Tidak ada huruf za, tidak ada yang seperti itu. Huruf za tidak ada gesekan seperti itu. Bukan ini salah. Ini kalau begini teman-teman, ini adalah menyebutkan huruf shad dengan riwayat lain. Karena ada memang riwayat lain ketika kita baca Al-Fatihah itu contohnya Ihdinas siratal mustaqim. Maka ada yang dibolehkan bacaan seperti ini, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini boleh. Ini shad, tapi untuk riwayat yang lain. Di shad yang kita biasa ini pernah dimuktamarkan oleh para ulama dulu di Mesir, berkumpul para ulama qiraat, ulama lughah, ulama syariat lainnya membahas bagaimana menyebutkan huruf shad yang betul. Apakah sha atau za? Ya. Maka didapati teman-teman, maka huruf membaca dengan ihdinas zira ini adalah fasih, tapi dengan ihdinas sira ini afsah. Ini afsah. Tapi untuk riwayat kita tidak ada yang seperti itu. Riwayat kita hafaz ihdinas sira. Riwayat yang lain ihdinas zira. Tapi memang ada catatan dari guru-guru kami bahwa ketika kita melatih seorang atau mengajarkan seorang, mungkin qadarullah orang ini memang sulit dia untuk menyebutkan huruf shad dengan cara yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Maka dia dibolehkan membaca dengan cara yang kedua, ihdinas zira. Tapi dengan setelah diupayakan oleh si santrinya dan gurunya sudah mengupayakan tidak bisa, maka dia dapat pengecualian, dapat keringanan untuk menyebutkan huruf shad dengan ihdinas zira. Nah, tapi dalam kaidah umumnya ini tidak dibolehkan. Nah, ini kebanyakan muslim seperti itu. Jadi kalau yang seperti ini, kalau bilang dha seperti itu jatuhnya kepada huruf shad, ya. Innaz zalimi, salah. Zalimi salah, begitu. Ya. Ini kesalahan yang kedua yang mungkin yang ini sering terjadi. Dia huruf za-nya kayak huruf zai dikasih huruf o. Ya, kalau dha ini mungkin kalau di ejaan Indonesia itu hurufnya huruf z h dengan a atau z h dengan o. Tapi ketika kebanyakan orang bilangnya z dengan o. Nah, wazzal ini salah, wazza. Lakin wadh-dhalimin. Nah, kita coba praktekkan lagi dalam contoh di kitab ini. Contohnya ingat huruf za ini termasuk huruf yang sangat tebal. Maka ketika dia kasroh, ketebalannya tetap terasa. Ketika dia kasroh atau di bawah, ketebalannya tetap terasa. Enggak ada zi tapi dhui. Dhi, dhu, il, Nah, contoh kalimatnya al-ghaidha, ya, al-kadhimina,
الكاظمين الكاظمين الغيظ. نعم. فظا غليظا فظا غليظا. Tahu? Berikutnya mahzuran mahzu bukan mahzu ya, mahzu karena ada dua, ada mahzuran asa, ada mahzuran asa. Ini semuanya dalam Quran ya, semua dalam Quran. Dan kedua-dua contoh ini ada dalam surah Al-Isra. Jadi ya mahzuran asa, yang satu lagi mahzuran asa ya. Jadi ini kalau di sini adalah mahzuran mahzuran. Berikutnya la tazlimuna. Perhatikan suaranya, alirkan dulu. La tazlimuna, bukan la tazlimuna. Ketika ada orang baca seperti ini, la innallaha la yahdil qawmaz zalimin, atau wahum la yuzlamun, maka sekilas sudah betul tetapi tidak sempurna. Kenapa? Sifat rokhwahnya tidak disebutkan. Harusnya apa? Wahum la yuzlamun, la yuzlamun, la yahdil qawmaz alihkan rokhwahnya. Wa'idhum berikutnya wala tuzlamuna. Nah, ini praktek atau keterangan dalam menyebutkan huruf dha. Berikutnya yang terakhir dari tempat yang ke-10 dari huruf makhraj al-lisan ini, yaitu huruf tha. Huruf tha ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang agak banyak perbedaannya daripada dua huruf sebelumnya, zal dengan dha. Perbedaan yang pertama adalah huruf tha ini, kalau huruf dha sama zal itu tidak ada suara nafas yang keluar. Adapun tha ada nafas yang keluar. Dia ada nafas yang mengalir ya. Nafas yang mengalir, suaranya juga mengalir. Perhatikan suaranya. Ada suara. Kalau nafasnya keluar. Kemudian nah ini kemudian dia isti'la. Isti'la itu nafasnya apa? Posisinya hurufnya tipis atau istifal. Itu hurufnya tipis, itu rendah. Tha bukan tha. Ketika menyebutkannya lidah kita turun ke dasar. Rahang kita juga turun. Muslimin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan sedikit ya pada huruf dha sebelumnya sama huruf zal. Perhatikan kedua huruf ini sifatnya adalah rokhwah ya. Rokhwah sama juga tha juga rokhwah. Perhatikan kaum muslimin, sifat rokhwah ini sifatnya ya adalah sifat yang harus disengaja kita menyebutkannya ya. Jadi makanya teman-teman kalau kita menyebutkan huruf zal sama huruf dha ini terburu-buru, kemungkinan huruf sifat rokhwahnya itu tidak tersebutkan. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Harusnya seperti itu, tetapi harusnya fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Atau wa idh qala rabbuk inna allaha la yahdil qawmaz zalimin. La tazlimuna. Jadi sifat rokhwah ini harus disengajakan. Tapi kita coba huruf tha ya tadi. Sebelum kita coba huruf tha ini, paling kesalahannya yang mungkin terjadi adalah sebahagian muslimin yang saya sampaikan di awal tadi, ketika huruf tha ini lidahnya tidak pas di bawah ujung gisri atas, artinya lidahnya itu agak masuk, maka cenderung akan bunyi seperti huruf sin. Nanti harusnya sayyibatin menjadi sayyibatin. Salah, harusnya sayyibatin bukan sayyibah. Ini salah. Mungkin ini satu kesalahan yang mungkin
pada intinya umumnya huruf tha ini lebih mudah, namun kesalahannya adalah ketika tidak pas menaruh ujung lidah kita di bawah ujung gisri atas, itu cenderung lari ke huruf sin. Ini bisa salah artinya. Bisa salah artinya. Baik. Kita coba. Tha, thi, thu, as, is, us. Nah, berikutnya dalam kalimat dalam contoh-contoh kata sayyibatin, sayyibatin. Berikutnya katsira, katsira. Atau yamkuthuna, yamkuthuna, kuthu, kuthu. Nah, asqalaha, asqalaha, nafas dan suaranya mengalir. Isman azima, isman azima. Atau al-mabthuth, al-mabthuthi, al-mabthuthi. Atau al-mabthuth. Nah, kaum muslimin, ini sedikit keterangan dan penjelasan dari membacakan huruf-huruf yang terdapat pada makhraj yang ke-10 dalam posisi al-lisan. Hurufnya adalah dzal, dha dan tha, di mana posisinya adalah ujung lidah kita bertemu dengan ujung gisri bagian atas. Semoga bermanfaat. Insyaallah setelah ini kita akan bacakan surah Al-Fil insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. 91,1 Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Alhamdulillah, generasi Robbani untuk antum para pecinta dan penghafal Al-Quran. Kini semua kita bisa belajar Al-Quran di TNT, Tajwid dan Talaki Quran. Live interaktif 0812 7333 5531. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Ustadz Fajri Al-Bakhtisar SUD Hafizahullahu Ta'ala, pengajar dan pembelajar Al-Quran bersana dengan panduan talaki Al-Quran karya Abdurrahman Fadholi. Itu masih kurang. Jadi syuddahnya masih kurang. Sama gaya iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa masih kurang. Jadi tekan dan alirkan lagi. Setiap hari Sabtu jam 14 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Mari belajar Al-Quran dengan praktek yang benar. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap huruf hijaiyah itu punya satu hak. Dia mesti dibunyikan dengan satu harakat. Contoh kita bilang a, ba, ta, dan seterusnya itu namanya satu harakat. Kalau setengah harakat apa? Seperti apa setengah harakat? A, ba, ta, ja. Itu setengah harakat. Kan tidak boleh kita bacakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Itu setengah harakat. Salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma khalaq, min syarri ma, itu enggak boleh seperti itu namanya setengah harakat. Berarti kita mengurangi haknya. Min syarri ma khalaq, hurufnya seimbang. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب 91,1 Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Baik, kaum muslimin, kita masuk ke praktek dalam surah Al-Fil dan kemudian bisa juga Al-Ma'idah sedikit. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Coba kita bahas satu-satu. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Sini yang perlu perhatikan adalah menyebutkan kata tero. Sini taknya tipis, roknya tebal. Jangan alam taro, salah. Taro. Lagi alam ta, tipis senyum. Alam taro, taro. Alam taro, bukan alam taro, ta tebal. Salah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi as. Di sini yang kedua adalah menyebutkan sodnya. Sodnya harus tebal. Ya kan? Sebagian muslimin sering bi as ni sin bukan sod. Sin yang sod sama, hampir semua keadaannya dia mirip, hanya satu keadaan yang beda. Yang satu dia tipis, yang satu dia rendah. Yang satu dia tebal. Jadi be else bukan be else ini beda artinya. Kalau sahib itu sahabat, kalau sin pakai sin itu bisa artinya awan. Be ashab jadi awan nanti. Be else sodnya tebalkan, perhatikan hamzah tipis bukan be else. Ini juga kesalahan berikutnya ketika bukan be else, ini adalah hamzahnya tebal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Berikutnya alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kesalahan di sini adalah menyebutkan qalqalah yang perlu diperhatikan. Yaj'a. Ini qalqalahnya ringan, artinya ketika disebutkan jangan sampai memutus bacaan. Alam yaj'al, ini salah. Alam yaj'al putus bacaan suaranya, aliran nafasnya salah. Alam yaj'al kaidahum. Tapi itu yang pertama. Kemudian
Perhatikan menyebutkan qalqalah bukan gini. Alam yaj. Ini sampai sadari sebagian muslimin itu ingin mendapatkan tahqiq huruf qalqalah jimnya, tapi tanpa terasa dia mengayunkan huruf ya-nya. Ini salah. Bahkan ini sebenarnya kesalahan yang fatal karena merubah makna. Alam ya yang jadi panjang. Harusnya alam yaj. Yaj bukan alam yaj. Yaj. Alam yaj'al. Nah, salah. Harusnya alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kesalahan berikutnya adalah pada huruf dad. Tadlil bukan tadlil. Bukan tadha. Dia tebal pas tebalnya tetapi qalqalah tapi dotnya berqalqalah. Huruf dad tidak ada qalqalah, bukan tadlil. Tadlil. Atau sebaliknya, tidak tidak tebal tapi dia cenderung kepada huruf dal. Tadlil. Tadlil itu huruf dal. Huruf dad ini dia kaum muslimin perhatikan catatan, huruf dad ini ketika disebutkan apalagi dia sukun, maka jangan terburu-buru. Tahan sejenak sebelum dia dipindahkan ke huruf setelahnya. Fi tadlil. Fi tadlil. Kemudian taknya tipis, bukan fi taub. Ini sebagian lagi salahnya adalah tak jadi tebal ketika huruf bertemu dengan dad. Fi taub, la fi ta. Fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Berikutnya وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Hati pada menyebutkan ro ini tebal. Tebalan ro tidak sampai membuat bibir kita jadi mengatup. Ini ini sekilas nanti dengarnya seperti huruf waw. Tidak boleh seperti itu. Ketebalannya cukup terangkat sedikit bibir bagian bawah. Wa arsala alaihim. Wa arsala bukan ini ada yang sebagian muslimin pengen menebalkan tapi terlalu berlebihan, ini tidak dibenarkan ya. Ketebalan ro yang sampai membuat bibir kita ngatup ketika menyebutkan huruf ro, apalagi kalau dia kasroh kalau dia sukun. Contohnya inna a'tainakal kautsar. Salah, kautsar bukan thar, bukan begitu. Baik. Kemudian hati-hati ini tadi ya kita jelaskan huruf sin itu dia tajam suaranya. Hati-hati sin ini mudah terjatuh ketika huruf sa-nya enggak pas ya. Maka huruf sa kalau huruf sa itu ke ujung lidah, ke ujung gigi seri bagian atas, tapi kalau ujung gigi serinya tidak pas jadi ke sin ya. Perhatikan wa arsa sa sin itu tajam. Wa arsala alaihim. Kemudian ya, perhatikan lagi adalah pada tayran, ta ini tidak berangin. Wa arsala alaihim ta tidak berangin. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian catatan berikutnya adalah kaum muslimin, hati-hati kalau kita membaca di akhir ayat yang sampai seperti ini. Ababil. Enggak boleh begitu, ditekan-tekan. Ababil. Berikutnya adalah tarmihim bihijaratin min sijil. Ini sama tadi ya, tak tipis ro tebal. Bukan tarmihim. Di sini kita mungkin baru sudah mulai ini ada perbedaan ya. Di sini mim mati ketemu dengan ba. Fadhal kaum muslimin, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang seperti ini, tarmihim mim ketemu ba rapat. Ada yang mim ketemu ba ringan. Tarmihim bihijarah. Diperbolehkan. Silakan. Bagaimana caranya, cara kita menyikapinya?
Antum kalau baca begini maka wajib mengikuti guru antum. Kalau guru antum yang antum temui adalah dia renggang, maka renggangkan. Kalau antum bertemu guru yang rapat, maka rapatkan. Jadi kedua pendapat ini sangat kuat pendapatnya. Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Cara yang bijak kita untuk mengamalkannya adalah ikuti guru yang saat ini antum sedang talakikan. Tapi catatannya kaum muslimin, baik dia yang renggang maupun dia yang rapat, tidak sampai yang kuat, yang rapat tidak rapat sekali, yang renggang tidak sampai nampak putih giginya. Nah, ini ada sebagian kaum muslimin dia renggang tapi nampak putih giginya. Renggangnya huruf di sini memati kata mubah hanya selebar satu helai kertas. Nah, itu satu helai kertas. Tarumihim. Ada yang tarumihim. Salah, ini salah. Ya. Tarmihim bihi, hi-nya di sini haknya mesti pedas, bukan bihi, tapi bihi, bihijaratim mis, sini tajam, bihijaratim mis sijil. Terakhir, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Ain tipis, bukan faja'a, salah. Faja'a, salah. Faja'a, rendahkan. Faja'alahum ka'a, tipis lagi, bukan ka'a. Ka'as, sod baru tebal. Ka'asfim ma'. Di sini sering terjadi salah. Di sini kaum muslimin huruf hamzah bukan huruf ain. Ka'asfim ma', salah, salah. Atau mak salah, itu kaf. Tapi jauhkan suaranya, ma'kul. Dia tidak sampai terputus bacanya. Jangan ka'asfim ma'kul. Salah. Ma'kul. Jauhkan suaranya di sini, pangkal tenggorokan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, kaum muslimin, demikian mungkin praktek kita pada surah Al-Fil. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat dan lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai 3 huruf tadi. Mudah-mudahan antum yang menyimak, para pecinta Quran dan juga para pecinta ilmu di kesempatan hari ini bisa bermanfaat dan insyaallah bisa mempraktekkan juga dalam mempelajari Al-Quran sebagaimana mestinya. InsyaAllah kita di pekan depan akan balik lagi dengan lanjutan materi bersama Ustadz InsyaAllah. Dan afan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Dan InsyaAllah di Sabtu depan atau di pekan depan kita akan lebih menjabarkan dengan memakai media whiteboard atau papan tulis untuk lebih memahamkan antum tentang huruf-huruf yang akan kita pelajari. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis untuk kesempatan hari ini. Tetap setia di 11.1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Kita pamit untuk kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. كتاب